Manchester United gagalkan target transfer Real Madrid. Chelsea wajib mengakhiri musim pada 4 besar. Liverpool berniat menjual 6 pemain sekaligus. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Semua berita paling penting untuk Anda hari ini. Arsenal menjual semua pemainnya. Arsenal berniat menjual seluruh pemainnya termasuk ikon mereka Mesut Ozil dan Shkodran Mustafi pada musim panas mendatang. Selain kedua nama tersebut, pelatih Mikel Arteta rencananya juga akan melepas Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette demi mengantongi sejumlah dana transfer yang bisa digunakan untuk mendatangkan pemain baru. Menurut sejumlah laporan, Arteta juga berencana untuk melepaskan 4 pemain bertahannya guna memberi ruang pada para pendatang baru. Pelatih asal Spanyol itu memang diketahui siap memutus hubungannya dengan Mustafi, Sokratis Papastopoulos, Rob Holding, dan Sead Kolasinac. Ia hanya akan mempertahankan David Luiz yang disebut-sebut segera menaikkan kontrak baru dengan The Gunners. Valencia cemas dengan kondisi 2 pemain bintangnya. Valencia dilanda kecemasan menjelang kembali bergulirnya La Liga pekan depan karena 2 bintangnya Ferran Torres dan Maxi Gomez masih belum kembali dalam kondisi fit. Klub-klub Liga Spanyol tengah menjalani persiapan ketat menjelang akan digulirkannya kembali kompetisi sepak bola di negara tersebut mulai akhir pekan ini. Los Che dijadwalkan akan bertemu dengan Levante pada hari Sabtu dini hari di kandang mereka Estadio Mestalla. Valencia memiliki target untuk masuk ke zona Liga Champions pada akhir musim, sehingga mereka akan menargetkan 3 poin mulai pekan depan. Namun kekuatan dari Valencia menjelang laga pertama mereka setelah adanya penundaan ini bisa terancam dengan masih belum fitnya Ferran Torres dan juga Maxi Gomez. 3 alasan Liga Champions pindah ke Portugal. Ada 3 alasan mengapa UEFA akhirnya memutuskan untuk memindahkan laga-laga mereka mulai perempat final, semifinal, dan akhirnya final Liga Champions ke Lisbon, Portugal, bukan Istanbul, Turki. Meskipun belum ada pernyataan resmi, tetapi rumor mengatakan bahwa UEFA sudah hampir pasti akan memindahkan semua pertandingan Liga Champions mereka musim ini mulai tahap perempat final ke Lisbon, Portugal. Laporan mendekati pasti ini disampaikan oleh media Jerman Bild pada hari Minggu. Alasan pertama penetapan Lisbon di Portugal dan bukan Frankfurt di Jerman adalah karena tidak ada lagi tim asal Portugal tersisa pada tahap 16 besar dan perempat final. Jadi tidak ada tim Portugal yang bisa mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Alasan kedua, ada banyak ketersediaan stadion di ibu kota Portugal itu. Kandang Benfica dan kandang Sporting CP adalah 2 di antaranya. Alasan ketiga, jumlah kasus terpapar COVID-19 di Portugal relatif kecil dibandingkan Inggris, Italia, dan Jerman. Sementara itu masih ada tim Bundesliga yang tersisa, Bayern Munchen pada tahap akhir Liga Champions ini, sehingga kota Frankfurt di Jerman dicoret dari daftar. Namun PSSI-nya Jerman masih belum menyerah dan mereka akan mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah tahap-tahap akhir dari kompetisi Liga Eropa. Sementara itu, alasan utama mengapa final tidak lagi di Istanbul, Turki adalah 1. Negeri itu masih menerapkan karantina untuk penerbangan masuk dan belum ada tanda-tanda akan diakhiri. Alasan kedua, pihak Istanbul juga tidak memperoleh keuntungan apa-apa karena larangan kehadiran penonton di stadion. Jadi mereka rela melepaskan jatah tuan rumah tahun ini untuk digantikan lain waktu. Rangkuman transfer hari ini. Usaha Manchester United mendatangkan Jack Grealish dilaporkan mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada Jadon Sancho. Napoli mengincar Kapten Torino Andrea Belotti dan akan menawarkan Simone Verdi dan Andrea Patanya sebagai pengganti, selain cash. Menurut laporan Sky Sports, bek kiri Leicester City Ben Chilwell adalah target transfer prioritas bagi Chelsea. Kontraknya dengan Leicester akan selesai pada 2024 dan The Foxes memasang harga 1,1 triliun rupiah. Sementara itu, petinggi Napoli menegaskan bahwa Fabian Ruiz akan tinggal di klub itu dan mulai musim depan akan mendiskusikan perpanjangan kontraknya. Hal ini disampaikan menanggapi ketertarikan dari Real Madrid dan Barcelona. Kiper Lazio Thomas Trakosa akan naik gaji setelah sejumlah pemain lain di skuad itu sudah duluan mengalami perbaikan nasib mereka masing-masing. Saat ini gajinya tahu berapa? Kurang dari 15,8 miliar rupiah per tahun.
Diperkirakan gaji barunya akan naik lebih dari 32 miliar rupiah per tahun. Nicolas Anelka, jika Anda masih ingat, meminta PSG mempertahankan Edinson Cavani. Jika gagal, maka pemain itu bisa pindah ke pesaing PSG di ajang Liga Champions. Kontrak sang pemain Uruguay tersebut berakhir pada musim panas ini. David Silva, pemain dengan kemampuan berputar 360 derajat untuk melindungi bola atau taktik yang kita sebut pelopina, akan habis kontraknya musim panas ini dan akan pergi secara gratis. Usianya sudah mencapai 34 tahun. Rumor mengatakan ia akan pindah ke Valencia, tapi Al Duhail di Qatar bisa juga menjadi tujuan berikutnya dengan bayaran lebih mahal. Sementara itu, Alvaro Odriozola yang dipinjamkan Real Madrid ke Bayern Munchen sudah mengutarakan keinginannya untuk kembali bergabung ke Real Sociedad. Striker Napoli asal Polandia, Arkadiusz Milik, mungkin akan menegosiasikan kontrak baru di klub Italia itu meski Atletico Madrid mengikuti perkembangan ini dengan seksama. Masih ingat Juan Sebastian Veron? Mantan pemain Manchester United dan Chelsea itu kini menjadi salah satu direktur Estudiantes di Argentina dan ia menyuarakan rasa frustrasinya karena ketidakdisiplinan pemain The Red Devils, Marcos Rojo. Kontrak peminjamannya tidak akan diperpanjang dan akan dipulangkan Juni nanti ke Old Trafford. Brescia pasang harga 50 juta euros atau setara 719 miliar rupiah untuk Sandro Tonali. Dua klub yang mengincarnya adalah Barcelona dan Inter, tetapi sang pemain sepertinya memilih bertahan di Serie A dan sudah mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri. Sementara itu, Arturo Vidal tidak akan pindah ke Inter meski Antonio Conte menginginkannya. Direksi Inter menolak gagasan mendatangkan Arturo Vidal karena usianya yang sudah mencapai 33 tahun. Terlalu tua, katanya. Tumben Tottenham Hotspur melakukan transfer. Kali ini Jose Mourinho menginginkan pemain Flamengo asal Brasil, Gerson, yang pernah menjadi pemain pinjaman di Roma dan kini sedang dalam status pinjaman di Fiorentina. Pemain muda Benfica berusia 20 tahun, Florentino Luis, menjadi incaran 3 tim raksasa sekaligus. Selain Real Madrid, tim La Liga lainnya Real Betis menginginkannya, juga Bayer Leverkusen dari Bundesliga. Petinggi Real Sociedad tidak mau melepas Martin Odegaard dan yakin bahwa Real Madrid akan memperpanjang masa pinjaman sang pemain Norwegia itu. Pemain Bosnia Miralem Pjanic menolak proposal dari PSG dan Chelsea. Sang gelandang Juventus itu hanya ingin pindah ke Barcelona. Sementara itu, Patrick Schick ingin bertahan di klub Bundesliga Leipzig setelah pinjaman musim ini dari Roma. Kemungkinan besar Leipzig akan mengambil opsi membuatnya permanen dengan harga 29 juta euros atau 459 miliar rupiah jika berhasil melepas Timo Werner ke Chelsea. Masa depan Adrien Rabiot di Juventus sungguh suram meskipun mantan pemain PSG itu baru saja bergabung musim panas lalu. Kemungkinan besar Everton akan berhasil memboyongnya. Liverpool mengalihkan perhatiannya pada Adama Traore setelah kehilangan Timo Werner dari Leipzig. Harga sang pemain Spanyol ini dipasang pada kisaran 1,5 triliun rupiah. Raja Nainggolan kemungkinan besar akan kembali ke Inter begitu masa pinjamannya dengan Cagliari usai. Ada minat dari klub lamanya Roma selain Fiorentina dan AC Milan. Sementara itu, mantan pemain Milan Alexander Pato akan kembali ke Liga Super China ke Shenzhen FC yang dilatih oleh Roberto Donadoni. Saat ini Alexander Pato merumput di Sao Paulo. Pencetak gol termuda Bundesliga. Pertandingan Bayer Leverkusen versus Bayern Munchen yang usai dengan skor 4-2 Sabtu malam menyimpan rekor pencetak gol termuda di ajang Bundesliga yang usianya baru 17 tahun 34 hari. Sang pencetak gol termuda Bundesliga itu adalah Florian Wirtz. Dengan golnya pada menit 89 bagi Bayern Munchen, ia mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Nuri Sahin yang saat ini sudah berusia 31 tahun dan merumput di Werder Bremen. Florian Richard Wirtz bergabung dengan tim junior Köln pada tahun 2010, di mana sang pemain kelahiran 3 Mei 2003 tersebut bertahan di sana hingga ditarik oleh Bayer Leverkusen pada Januari 2020 saat usianya belum lagi 17 tahun. Wirtz melakukan debut profesionalnya bagi Die Werkself di ajang Bundesliga pada 18 Mei 2020
pada laga tandang melawan Werder Bremen. Ini juga merupakan rekor tersendiri karena dengan debutnya itu ia menjadi pemain Leverkusen termuda yang melakukan debutnya di Bundesliga pada usia 17 tahun dan 15 hari. Sekedar menempatkannya pada perspektif, Florian Wirtz masih berusia 3 tahun dan 3 bulan saat Manuel Neuer, kiper Bayern Munchen yang dibobolnya pada Sabtu malam, memulai debutnya di Liga Jerman. Sebegitu lebarnya kesenjangan umur mereka berdua. Striker di Rotten dijuluki Chef. Ada satu pemain Bayern Munchen yang dijuluki Chef karena selalu berhasil memberikan apapun keinginan rekan-rekan satu timnya. Pemain itu adalah Thomas Müller. Ia memberikan 2 assist pada laga kemenangan Bayern Munchen 4-2 di kandang Bayer Leverkusen pada Sabtu malam. Thomas Müller memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Kevin De Bruyne saat masih berseragam Wolfsburg. Rekor 19 assist sang pemain Belgia pada musim 2014-2015 itu kemudian berhasil disamakan oleh pemain Leipzig, Emil Forsberg pada musim 2016-2017. Thomas Müller memastikan ia memecahkan rekor dan mengukuhkan diri menjadi raja assist dengan 20 assist musim ini. Sayangnya ia akan absen dan tidak bisa menambah jumlah assist ataupun golnya pada pekan 31 karena pada Sabtu malam menerima peringatan wasit pada menit ke-40 yang menyebabkan sang pemain usia 30 tahun tersebut kena skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Ronald Koeman menolak tawaran Barca. Ronald Koeman, mantan anggota The Dream Team yang pernah merebut Piala Eropa tahun 1992 bareng Pep Guardiola, sudah menolak tawaran untuk melatih Barcelona pada bulan Januari 2020 kemarin. Pelatih asal Barcelona itu mengaku memperoleh tawaran untuk melatih Lionel Messi dan kawan-kawan pada bulan Januari kemarin usai kepergian Ernesto Valverde. Tetapi ia hendak memegang janjinya untuk mendampingi timnas Belanda sampai selesainya turnamen Euro 2020 dan untuk itu sang pelatih asal Belanda dengan berat hati menolak tawaran Barcelona tersebut. Berbicara kepada Radio Catalunya, Koeman mengatakan bahwa ia menerima panggilan telepon medio Januari 2020 dari Barcelona yang menawarkan posisi pelatih kepala kepadanya. Namun pria Belanda berusia 57 tahun itu merasa harus memegang komitmennya terhadap De Oranje. Koeman terkenal karena posisinya sebagai seorang pemain bertahan, tetapi selama karirnya di Barca ia mencetak 90 gol di semua kompetisi. Salah satunya karena ia merupakan algojo penalti dan juga pengambil tendangan bebas untuk tim. Catatan 26 golnya dari tendangan bebas hanya kalah dari Lionel Messi. Sebelum kita lanjutkan dengan target transfer Real Madrid yang hendak dicegat oleh Manchester United, serta rencana Liverpool menjual 6 pemain sekaligus, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Manchester United akan bajak target transfer Real Madrid. Raksasa Liga Inggris, Manchester United berusaha membajak target transfer Real Madrid untuk bintang Ajax Amsterdam, Donny van de Beek. Usaha Real Madrid untuk mendatangkan Donny van de Beek sempat terhenti akibat merebaknya pandemi di seluruh penjuru Eropa dan kini usaha mereka juga akan mendapatkan tantangan dari Manchester United. Setan Merah dikabarkan siap membajak gelandang Ajax itu dengan nilai 49 juta pound atau sekitar 869 miliar rupiah. Manchester United telah dikaitkan dengan sang pemain selama beberapa pekan terakhir dengan Van de Beek merupakan salah satu bintang dari tim Ajax yang tampil memikat pada gelaran semifinal Liga Champions musim lalu. Pemain bola berusia 23 tahun itu telah mencetak 40 gol untuk klubnya dan sebagai gelandang yang haus gol ia telah disamakan dengan legenda Chelsea, Frank Lampard. Liverpool akan menjual 6 pemain sekaligus. Liverpool ingin mendapatkan tambahan dana setidaknya dari 6 pemain yang akan mereka lepas musim panas ini, meskipun bursa transfer kini menjadi tidak pasti. Ke-6 pemain tersebut adalah Divock Origi, Dejan Lovren, Xherdan Shaqiri, Loris Karius, Harry Wilson, dan Marco Grujic. Satu rombongan pemain yang diperkirakan bisa menghasilkan pemasukan sebesar 100 juta pound atau sekitar 1,78 triliun. Ada 2 alasan untuk melepas 6 pemain itu. 1. The Reds menderita karena kehilangan pemasukan sampai 3,5 triliun rupiah selama penghentian kompetisi 3 bulan terakhir. Yang kedua, penjualan para pemain itu akan meringankan budget gaji para pemain Liverpool yang mencapai 5,4 triliun rupiah per tahun.
Chelsea wajib finish pada 4 besar. Pasukan Frank Lampard wajib mengakhiri musim pada deretan 4 besar dan lolos ke Liga Champions, sebab itulah satu-satunya pengikat para pemain anyar untuk bersedia tinggal di Stamford Bridge. Hakim Ziyech datang dari Ajax Amsterdam pada bulan Februari lalu dengan harga 583 miliar. Setelah itu rumor terbaru mereka dilaporkan menjadi tim terdepan yang akan mendapatkan Timo Werner dari Leipzig. Kemudian Chelsea dikabarkan juga ingin merekrut bek Leicester City Ben Chilwell. Semua rekrutmen anyar ini tidak akan ada artinya jika mereka gagal lolos ke kompetisi elit Eropa musim depan. Barcelona mengincar pemain Brasil berusia 22 tahun. Barcelona mengincar Bruno Guimaraes, seorang gelandang bertahan yang baru beberapa bulan bergabung ke Olympique Lyon pada bulan Januari kemarin. Pemain 22 tahun asal Brasil itu menandatangani kontrak 4,5 tahun dengan sang raksasa Liga Prancis Lyon pada awal tahun ini. Guimaraes sudah sempat tampil pada 5 kesempatan untuk membela Lyon sebelum kompetisi sepak bola di seluruh dunia ditunda. Menurut sebuah laporan di Spanyol, pemain internasional Brasil U23 tersebut saat ini menjadi perhatian dari Barca yang berupaya untuk mengamankan kesepakatan selama jendela transfer musim panas ini. Juara Spanyol itu diduga melihat Guimaraes sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Sergio Busquets yang akan berusia 32 tahun pada bulan Juli. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mendapatkan video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.